mengadakan hari raya Idul Fitri. Kita sudah melaksanakan acara ini. Pertama-tama kita semua dikondisikan menahan lapar di siang hari, ambil jarak dari urusan dunia, berpuasa, makan, minum, tahan, termasuk melakukan hubungan istri yang halal, tahan. Malamnya qiyamul lail, antara waktu ke waktu baca Al-Quran. 10 pertama dikondisikan. Masih boleh kita keluar, berjalan, mencari nafkah dan sebagainya. 10 kedua juga demikian. Lalu puncaknya 10 hari ketiga, kita semua diajarkan agar berkumpul di masjid. Itulah namanya iktikaf. Dan itu puncak di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu memutuskan hubungan dengan segala kesibukan dunia, mengkhususkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersaksikan, ya Rabb, aku hambamu, aku khususkan hidupku ini di rumahmu, di masjidmu. Dan mereka semua khusyuk dalam keindahan iman, keindahan sujud bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 10 hari. Puncak kemenangan itu di mana sang hamba berhasil mengendalikan nafsunya, melawan godaan setan, dan mengkhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan hari kemenangan fitrah manusia. Karenanya kemudian hari itu dikenal dengan hari deklarasi kembali ke fitrah. Itulah hari raya Idul Fitri. Begitu selesai Ramadan, kita masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sudah merupakan bulan-bulan haji. Karenanya Allah firman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Karenanya orang yang pergi umrah di bulan Syawal disebut umrah haji. Mereka sudah bersiap-siap untuk acara berikutnya, hari kemenangan berikutnya, di mana sang hamba diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul secara internasional dari berbagai dunia. Mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul di setempat, di tanggal yang sama, di hari yang sama, di tempat yang sama. Mereka semua berpakaian dengan pakaian ihram. Mereka berangkat menuju tempat yang telah ditentukan. 8 Dzulhijjah mereka berangkat ke Mina untuk hari Tarwiyah, bersiap-siap masuk ke wukuf Arafah. 9 Dzulhijjah mereka wukuf di Arafah, dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari 10 Dzulhijjah mereka bergerak semua pindah menuju Musdalifah. Di Musdalifah tidak ada satu tenda pun tegak di sana. Mereka berbaring di atas selai tikar beratap langit sampai subuh. Subuh selesai, mereka pindah lagi. Masih 10 Dzulhijjah mereka berangkat lagi untuk melaksanakan Jumrah Aqabah. Mereka berangkat ke Mina. Di Mina masih bertahan mereka 10 Dzulhijjah untuk mabit. 11, 12 di Mina mereka mabit dan melempar jumrah ula wusta Aqabah. Tanggal 12 Dzulhijjah mereka boleh pulang duluan. Itulah disebut dengan nafar awal. Dan bagi mereka yang ingin bertahan di Mina, mereka mabit kembali. Tanggal 13 mereka melempar lagi. Itulah disebut dengan nafar tani. Mereka pulang kemudian. Perhatikan, ini hari raya di mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan di satu tempat untuk menunjukkan ini dia hamba Allah. Mereka sedang merayakan sebuah hari khusus di mana mereka bersatu secara dunia. Perhatikan, hamba-hamba Allah yang tidak pergi haji, mereka diajarkan agar mereka mengadakan hari ibadah bersama mereka, satu acara bersama mereka. Inilah hari di mana hamba-hamba Allah semua di seluruh dunia mereka merayakan hari kemenangan, yaitu hari kurban. Ada apa di hari kurban? Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan, lalu merayakan hari ini dari contoh seorang hamba yang siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba ini adalah contoh di mana dia siap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hari raya Idul Fitri adalah hari kembali ke fitrah, maka hari Idul Adha adalah hari kesiapan sang hamba untuk berkorban, untuk siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ujian itu, apapun beratnya itu, sang hamba siap ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sebuah rumah tangga yang siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merekam kisah Ibrahim dalam surah As-Saffat. Mari kita simak bagaimana Allah menceritakan ini. Dan khotib kali ini akan menceritakan kisah Ibrahim berdasarkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Inilah ringkasan keikhlasan Ibrahim dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan bahwa Ibrahim diuji dengan segala ujian yang paling sulit dalam hidupnya. Bertahun-tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, memohon anak, tapi anak tidak kunjung datang. Baru datang setelah usia lanjut. Subhanallah, membutuhkan seorang anak pendamping. Pada saat sudah usia lanjut, baru datang itu anak, yaitu Nabi Ismail AS. Ini ujian pertama. Ujian kedua, Nabi Ibrahim AS begitu punya anak, diperintahkan agar pindah ke sebuah tempat. Di tempat itu tidak ada penghidupan sama sekali. Allah menggambarkan tempat itu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, lembah yang tidak ada pohon sama sekali di samping Ka'bah. Nabi Ibrahim patuh. Dia meninggalkan istri di sana, anak di sana. Sang istri pun patuh. Beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Ibrahim, apakah hijrahku ke sini, diam di sini, tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air sama sekali, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, dia mengangguk. Maka langsung muncul ketenangan jiwa dalam hati seorang istri. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'ani Allah. Allah tidak mungkin biarkan aku tanpa pertolongannya. Maka tenanglah di Mekah. Ujian ketiga, Nabi Ibrahim AS diuji menghadapi kaum yang sangat kuat mempertahankan kekafiran. Sampai kemudian Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung mereka sembah. Lalu ujian yang diterima setelah itu, Nabi Ibrahim harus dibakar. Tapi karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak ingin Nabi Ibrahim wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan api agar dingin. Baru pertama kali dalam sejarah api bahwa dia pernah dingin.
ketika Nabi Ibrahim dibakar dengannya. Allah perintahkan api, ya nar kuni bardan wa salam. Wahai api, dinginlah. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam begitu keluar dari api mengatakan bahwa ma kuntu azuqa ladzatan haya aksar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan lezatnya kehidupan selezat ketika aku dalam api. Subhanallah, kenikmatan terhingga didapatkan Ibrahim alaihissalam ketika di dalam api. Ujian ini semua dilalui dengan baik. Allah merekam pengorbanan ini, dan Allah meletakkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang tinggi. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit lapis 7, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS sedang bersandar di Al-Baitul Ma'mur, Ka'batul Ahlis Sama, Ka'bahnya penuh langit. Itulah Nabi Ibrahim AS, ranking tertinggi di antara nabi-nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kesiapannya mentaati Allah Subhanahu wa taala, siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala, dan siap menerima ujian Allah dengan lapang dada tanpa sedikit pun mengeluh dalam hatinya. Puncak ujian yang diterima oleh Ibrahim AS di saat sang anak sudah mulai besar dan dia membutuhkan bantuannya. Nabi Ibrahim semakin tua. Bayangkan, orang yang sudah tua, dia pasti butuh sang anak, dan anak sudah mulai besar, lalu dia membutuhkannya. Tiba-tiba ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya agar menyembelihnya. Allah merekam cerita ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sang anak sudah mulai besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah memerintahkan melalui mimpi. Ingat, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Jangan samakan dengan mimpi kita. Ketika kita bermimpi menyembelih seorang anak, jangan dianggap perintah Allah, karena kita bukan nabi. Ini nabi, karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Ibrahim datang langsung kepada sang anak, lalu mengatakan bahwa qala ya bunayya, wahai anak, inni ara fil manam anni adbahuk, aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Subhanallah, sang anak cerdas bahwa ayahnya nabi, mimpinya wahyu. Dia langsung paham dan langsung dia menerima dan siap menerima itu. Perhatikan pengorbanan sang anak, siap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia siap disembelih dengan tenang mengatakan, qala ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayah, silakan kerjakan apa yang telah diperintahkan. Nabi Ibrahim bercerita bahwa dia bermimpi, tapi sang anak memahami itu perintah Allah. Perhatikan perkataan sang anak, dia mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Di sini kemudian sang anak mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menemukan aku termasuk orang yang sabar. Bahwa syarat untuk berkorban harus sabar. Perhatikan, subhanallah, ini anak mau disembelih karena saking taatnya kepada Allah, dia siap disembelih. Sekarang banyak anak tidak patuh pada orang tuanya, apalagi mau disembelih. Disuruh belajar saja malas, disuruh bekerja malas. Banyak anak seperti ini, apalagi mau disembelih. Ya Rabb, subhanallah. Perhatikan bagaimana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hari itu berangkat langsung menuju tempat penyembelihan, melewati tempat di Mina. Di Mina ada godaan-godaan. Setan menghalang-halangi berlapis-lapis. Lapis pertama menggoda, ditolak, dilempar dengan batu. Berduaan, Nabi Ibrahim dan Ismail melempar dengan batu. Berjalan lagi menuju tempat penyembelihan. Datang lagi godaan lagi, dikunci dengan kuncian yang berat, dilempar lagi dengan batu. Berhasil. Berangkat lagi. Terakhir godaan begitu berat, dan kemudian hampir-hampir godaan itu begitu kuatnya menghalang-halangi, tapi kemudian berhasil dilempar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya mereka berhasil sampai ke tempat penyembelihan.
Ketiga tempat ini sekarang diabadikan menjadi ibadah melempar jumrah. Karenanya ini setiap jemaah haji ketika mereka pergi haji, mereka mabit di Mina selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 mereka pertama melempar jumrah Aqabah. Hari ke-10, hari ke-11 mereka melempar ula wusta Aqabah. Hari ke-12 mereka melempar ula wusta Aqabah. Dan hari ke-13 mereka melempar lagi ula wusta Aqabah. 4 hari berturut-turut mereka berkumpul di Mina. Ada apa? Yang lain hanya sekali, wukuf sekali, mabit di Musdalifah sekali. Kenapa di Mina 4 hari? Ada apa? Bahwa perjuangan yang paling berat bagi hamba Allah adalah melawan godaan syaitan. Karenanya itu disimbolkan dengan sebuah pelemparan, bahwa jangan sampai sang hamba terpengaruh dengan syaitan. Jangan sampai dia tergoda oleh syaitan, karena tidak ada syaitan yang baik. Semua syaitan buruk. Dan Allah firman dalam Al-Quran dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Semua syaitan, kata Allah, musuhmu. Tidak ada syaitan mengajak ke surga, semua syaitan mengajak ke neraka. Maka menjadi hamba Allah syaratnya mutlak, jangan sampai ikut syaitan. Mau ikut syaitan, kata Allah, berarti dia telah menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjanjian dengan Allah bahwa jangan sampai sang hamba ikut syaitan, karena syaitan adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan musuh semua manusia. Nabi Ibrahim berhasil, lalu kemudian membaringkan sang anak, dibaringkan dan pisau dikeluarkan. Pisau yang tajam itu sudah mulai disentuhkan ke leher sang anak. Dan Nabi Ibrahim AS sudah siap-siap untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail AS. Ketika terlentang, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, tengkurupkan aku. Aku takut engkau tidak tahan, tidak tega melihat wajahku. Nah kemudian dahinya dibalik ke bawah, disebut al-jabin. Allah menggambarkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah mulai berserah diri, sudah siap menyembelih dan sudah ditengkurupkan sang anak. Di sini kemudian Ibrahim AS menggerakkan pisau itu ke leher Nabi Ismail AS dengan sungguh-sungguhnya. Subhanallah, Allah perintahkan itu pisau. Wahai pisau, jangan kau lukai Ismail, seperti Allah perintahkan api jangan membakar Nabi Ibrahim AS. Berkali-kali Nabi Ibrahim menggerakkan pisaunya, tidak berhasil. Nabi Ismail berteriak, "Syut ya api, tekan wahai ayah." Kata Nabi Ibrahim, "Sudah aku tekan." Ditekan lagi, tidak berhasil. Nabi Ismail berteriak, "Syut ya api, kurang tekan." Ditekan lagi, tidak bisa. Sampai akhirnya kemudian Allah panggil, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Cukup Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu sudah membenarkan perintah itu dan kamu termasuk orang yang ihsan. Di sini tergambar betapa luar biasa Nabi Ibrahim AS patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menegaskan bahwa peristiwa ini adalah merupakan ujian. Allah menguji sang hamba. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita hidup di negeri di mana kita di sini dalam perantauan, dalam hijrah. Kita akan diuji dengan banyak ujian. Belajar dari kisah Ibrahim AS. Pertahankan iman. Jangan sampai lemah itu iman. Itu bekal satu-satunya yang kita punya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ditukar dengan dosa dan maksiat. Karena ketika kita tidak punya iman, kita hanya siap-siap menjadi bahan makan neraka. Itulah bekal kita yang paling pokok. Dan ini semua adalah proses. Kita belajar di sini, kita bekerja di sini, kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari kerabat. Semua itu ujian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Ibrahim, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Itu hanya ujian. Begitu kemudian Nabi Ibrahim disuruh berhenti, tiba-tiba seketika Allah datangkan dalam waktu sekejap
Nabi Ismail sudah pindah dari tempatnya dan berganti sebuah kambing yang besar, dan kambing itu dari surga. Karenanya kemudian Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Ini sembelihan yang agung, karena yang menyembelih Nabi Ibrahim dan kambing yang disembelih dari surga, dan langsung itulah ibadah kurban. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ibadah kurban ini sebagai hari kemenangan, di mana sang hamba siap ikut Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba siap berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di hari ini, yaitu Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka aku terus abadikan ibadah kurban ini untuk orang-orang sesudah Nabi Ibrahim dan sesudahnya, sampai sekarang kita alhamdulillah termasuk hamba-hamba Allah yang sedang merayakan hari ini. Hadirin sedang diberkati Allah. Yang menarik di sini adalah bahwa untungnya Allah mengganti sang anak dengan domba, dengan kambing. Seandainya Nabi Ibrahim AS tetap menyembelih sang anak, maka ibadah kurban itu hari ini adalah ibadah menyembelih anak. Banyak orang menyembelih kambing saja mikir-mikir, apalagi menyembelih anak. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Ibadah kurban ini bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin pun boleh berkurban. Karenanya ibadah kurban, yang berkurban boleh makan, yang kaya boleh makan. Itulah Rasul bersabda bahwa bagi yang berkurban, iddakhiruhu, boleh simpan sepertiga, wa kuluhu, makanlah di hari raya untuk sendiri-sendiri, dan kemudian bagi-bagi sebagian, sepertiga untuk dibagi-bagi, sepertiga dimakan di hari raya sendiri, dan sepertiga untuk disimpan. Ibadah kurban, ibadah menyembelih sebetulnya, yang Allah inginkan penyembelihannya. Karenanya jangan sampai mengatakan bahwa aku sudah berkurban tahun lalu, masa kurban lagi sekarang? Bukan begitu. Semua kita merayakan hari ini, karena ini hari kemenangan, di mana kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambut kemenangan Ibrahim AS dengan sambutan yang hangat. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagimu Ibrahim. Bayangkan bagaimana kita nanti setelah kita berkorban hari ini disambut oleh Allah di hari kiamat. Salamun ya ibadallah. Keselamatan bagimu wahai hambaku, kata Allah. Subhanallah. Di sini Ibrahim AS disambut oleh Allah. Salamun ala Ibrahim. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan Ibrahim karena kepatuhannya, karena ketaatannya, bahwa dia termasuk manusia-manusia ihsan. Allah menyebutkan kadzalika najzil muhsinin. Lalu Allah menggolongkan lebih khusus lagi Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah yang paling tinggi. Allah firman, innahu min ibadinal mu'minin. Inilah kemenangan di mana kita semua sekarang sedang berkumpul untuk merayakan hari kemenangan ini. Hadirin sidang Idul Adha Allah. Sekarang kita ambil pelajaran sebagai berikut. Pertama, ayo kita memperbanyak doa. Sebagaimana Ibrahim AS memperbanyak doa. Yang kedua, ayo kita bersegera. Kalau ada panggilan Allah, bersegera sholat. Seperti Ibrahim bersegera melaksanakan perintah Allah SWT. Ingat di hari kiamat nanti ada sebuah titian, dan setiap orang pasti melewati titian itu. Titian itu lebih halus daripada rambut. Secara akal tidak mungkin kita bisa meniti. Hanya satu yang menyelamatkan kita, amal kita, dan kesegeraan kita meniti di atas kebenaran. Maka siapa yang bersegera mentaati Allah, ketika kelak dia meniti, maka dia akan juga bersegera. Waktu sholat tiba, bersegera. Waktu zakat tiba, bersegera. Waktu sedekah tiba, bersegera. Majlis taklim datang, bersegera. Maka Allah akan dia segerakan ketika dia melewati titian. Sebaliknya, ketika seseorang berlambat-lambat, sholat tiba berlambat-lambat, diakhir-akhirkan. Zakat tiba, diakhir-akhirkan. Siap-siap untuk berlambat-lambat juga meniti sirat Alhamdulillah min dzalik. Belajar dari Ibrahim AS, sampai pun menyembelih sang anak, Nabi Ibrahim AS bersegera mentaatinya. Yang ketiga,
hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk membenarkan apa yang Allah ajarkan. Jangan ada keraguan sedikit pun apa yang Allah ajarkan. Jangan mencari alasan. Nabi Ibrahim AS ketika datang perintah Allah, apapun resikonya, dia langsung melaksanakannya. Jangan mempertanyakan ajaran Allah, karena Allah pasti benar. Wahai kaum ibu, Allah mengajarkan pakaian khusus, di mana kita diajarkan untuk menutup aurat. Jangan ragu, Allah pasti benar. Semua manusia membutuhkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran penting. Yang terakhir adalah berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan sebuah tempat ibadah di situ, masjid, tempat ibadah. Kesempatan terbaik kita untuk berkumpul seperti ini. Gunakan ini untuk kita berikan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin apa yang diberikan untuk Allah itu habis. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan gantinya yang lebih baik. Kenapa? Allah Maha Kaya. Siapa yang punya hari ini yang terbaik, berikan. Atau dia ingin menambah lagi, silahkan. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan sebuah tempat terbaik, yaitu di mana kita nanti akan telah diganti dengan rumah di surga. Rasul bersabda, "Man bana masjidan faqad bana baitan fil jannah." Dan ingatlah bahwa siapa yang membangun masjid, dia telah membangun rumah di surga. Kita butuh, saudara-saudara, kita butuh seorang pemimpin seperti Nabi Ibrahim AS yang bersungguh-sungguh dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh seorang imam seperti Nabi Ibrahim AS yang bersungguh-sungguh menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Kita butuh seorang ayah seperti Nabi Ibrahim AS yang mendidik anaknya sampai anak itu paham perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh seorang ibu seperti Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim AS yang rela berkorban untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah mengeluh ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita butuh seorang anak yang dibina seperti Nabi Ismail AS sehingga dia sabar mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua merupakan inti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al-abrar. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum al-amwatina ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, kami hamba-Mu, terimalah ibadat kami, terimalah kurban kami. Ya Allah, jagalah iman kami, jangan sampai kami melemah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar membuatkan iman kami. Kami adalah perantauan di sini. Ya Allah, mohon ya Rabb, Kau lindungi kami. Hanya ini yang kami punya sebagai hamba-Mu. Ya Allah, kuatkan kami semua sehingga kami bisa bersatu di sini, mengikat hati di antara kami dalam kecintaan kepadamu. Ya Allah, Ya Rahmanir Rahim, Ya Rabb, Ya Rahmanir Rahim, berikan kepada kami kemudahan ya Allah untuk bisa membangun tempat ibadah di sini, di bumi-Mu ya Allah, di kota ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, tempat ibadah kami sehingga kami tidak numpang-numpang tempat lain. Ya Rabb, kami mohon ya Allah, tegakkan di bumi ini, di tempat ini, tempat-Mu ya Allah, bumi-Mu ya Allah. Mohon Kau mudahkan kami untuk bisa kami bangun masjid di sini, masjid di Tokyo ini. Ya Rahmanir Rahim, Ya Rahmanir Rahim, mudahkanlah kami semua ya Allah, agar kami bisa bersungguh-sungguh ibadah di sini, menjaga iman kami ya Allah. Karena hanya ini bekal kami untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Jangan sampai kami rusak, jangan sampai akhlak kami hancur, jangan sampai iman kami runtuh ya Allah. Hanya itu benteng kami sehingga kami bisa mencintai masjid tempat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Rahmanir Rahim, Ya Rahmanir Rahim, Ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, insya Allah
mulai pukul 9.30 sampai 10 di ruangan ini akan dilaksanakan presentasi tentang Masjid Indonesia, dan insya Allah pada pukul